Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Jika kita kaum Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi dimanapun kalian berada, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, memberikan hidayah, dan membuat seluruh dunia ini berpasang-pasangan, seperti adanya siang, adanya malam, adanya bulan, adanya bintang, adanya lautan, adanya daratan, adanya si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah seluruh dunia ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini, dan juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Izinkanlah saya dalam kesempatan hari ini untuk bertausiah mengenai berbakti kepada kedua orang tua kita. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada yang tahu? Jadi, kewajiban kita setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya adalah wajib atau fardhu ain. Mengapa disebut wajib? Karena kedua orang tua kita lah yang telah merawat kita dari kecil hingga dewasa seperti saat ini, yang memberikan kita fasilitas segalanya yang kita butuhkan selama kita hidup saat ini. Bahkan dari zaman Nabi Adam hingga saat ini pun menekankan dengan sangat mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam surah atau ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi juga menjelaskan hal tersebut. Yang salah satunya ada di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan dari hal tersebut, kita senantiasa harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, seperti kita membantunya jika ada kesulitan, dan juga tidak hanya menjadi beban keluarga saja. Hayo, yang sekarang masih menjadi beban keluarga siapa nih? Setidaknya kita bisa membantu kedua orang tua kita jika mereka dalam kesulitan, dan tidak hanya menjadi beban keluarga saja. Dan saya juga memiliki salah satu kisah yang mengisahkan mengenai 3 orang yang terjebak di dalam gua. Wow, di dalam gua guys. Dan di gua tersebut, salah satu orang tersebut bertawasul dengan menggunakan perantara berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana bisa? Jadi, dia dengan cara berbakti atau mementingkan kepentingan kedua orang tuanya terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya sendiri. Dari cerita tersebut, kita mendapatkan hikmah bahwa kita harus senantiasa mementingkan kepentingan kedua orang tua kita terlebih dahulu daripada kepentingan kita pribadi. Saya juga memiliki salah satu kisah yang menceritakan mengenai kita telah berdoa untuk kedua orang tua kita sebanyak 5 kali dalam sehari, tapi masih dihitung durhaka. Hah? Dihitung durhaka? Kok bisa? Nah, jadi ada salah satu pemuda
yang bertanya kepada salah satu syekh. Dia bertanya, mengapa kita berdoa sebanyak 5 kali dalam sehari tapi masih dihitung durhaka? Lalu syekh itu pun menjawab bahwa bacalah terlebih dahulu doa yang biasanya kau baca untuk kedua orang tuamu setelah sholat. Lalu pemuda tersebut pun membacanya. Rabbighfirli wali walidayya. Stop, ulangi lagi, kata syekh tersebut. Lalu pemuda tersebut pun mengulanginya lagi. Rabbighfirli wali walidayya. Stop, ulangi lagi. Lalu pemuda tersebut mengulangi hal tersebut sebanyak 10 kali. Lalu syekh tersebut pun bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu lelah? Lalu pemuda tersebut menjawab, tidak syekh. Apakah kamu mengeluarkan keringat? Tidak syekh. Lalu syekh tersebut pun menjawab, kamu tidak mengeluarkan keringat, kamu tidak lelah sama sekali untuk membacanya, lantas kenapa kamu hanya membacakan 5 kali doa untuk kedua orang tuamu dalam sehari? Padahal jika kita membacakan 1 doa untuk kedua orang tua kita, itu akan menghapuskan 1 dosanya. Jadi dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan sebanyak-banyaknya agar dosa-dosa kedua orang tua kita juga dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Ada rangginang, ada jamu, ada teh buat tamu. Kamu buat senang kedua orang tuamu, Allah lancarkan rezekimu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi